ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya di halaman 44, faslun, ini seputar pembatal-pembatal sholat. Iya. Kata beliau, walladhi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Satu, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Iya. So, kalau dia berbicara dengan sengaja, itu membatalkan sholatnya. Itu telah datangnya dari Nabi perintah. Wa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kami diperintah untuk diam. Kami diperintah untuk diam. Dan kami dilarang untuk berbicara di dalam sholat. Ya, kalau itu dilanggar itu bisa membatalkan dari sholatnya. Iya. Baik. Ini pembicaraan yang sengaja. Pembicaraan yang sengaja. Adapun kalau dia tidak tahu hukum atau dia tidak sengaja, maka itu nggak ada masalah. Seperti kejadian Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Ketika dia bicara dalam sholat, maka Nabi setelah itu mengajarinya. Kata beliau, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini tidak cocok ada pembicaraan manusia. Innahu huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu adalah tasbih, takbir dan apa? Membaca Al-Quran. Baik. Ini pembicaraan yang sengaja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal amalul katsir. Banyak melakukan amalan yang banyak. Melakukan banyak amalan yang banyak. Maksudnya dia bersambung amalannya, dia kerjakan. Iya. Baik. Jadi di sini bahasanya itu al-katsir. Dipakai oleh penulis, dipilih. Pekerjaan banyak yang dikerjakan. Karena sholat itu asalnya dia sibuk dengan sholatnya. Inna fis sholati syuglan. Kata Nabi SAW, sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Iya. Kesibukan yang sangat menyibukkan. Dan dalam hadits Mu'aikib di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda tentang orang yang membersihkan tanah ketika sujud, atau dia merapikan tanah ketika sujud. Kata beliau, in kunta fa'ilan fa wahida. Kalau kamu kerjakan satu kali saja. Saya jangan banyak bergerak. Jelas ya? Nah, ini kalau dia bergerak tidak ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, padahal yang dibolehkan, maka itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Itu perlu dilihat ya. Kadang sebagian orang, misalnya lagi sholat Allahu Akbar, sedikit-sedikit kopiahnya dirapikan. Sedikit-sedikit kopiahnya dirapikan. Kadang refleks ya, dia tidak sadar kadang. Ada sebagian orang juga sedikit-sedikit hidungnya dia. Ya. Jelas ya? Nah, belum lagi yang pakai imamah-imamah itu dengan, nah itu lebih unik lagi kalau lihat orang-orang pakai imamah itu. Iya. Dan dalam sholat imamnya terus yang dia rapikan. Ya, setiap turun dia rapikan lagi. Jelas ya? Nah, itu kadang harus dia perhatikan ya, amalan banyak. Nabi itu pernah sholat di atas mimbar. Itu memberi contoh, ada keperluan. Ya, dimaklumi ya sholat di atas mimbar ya. Kalau mau sujud baru beliau turun ke bawah. Saya sujud naik lagi ke atas. Itu berapa kali melangkah?
Nabi pernah menggendong cucunya sholat. Tiap kali mau sujud dia turunkan, terus dia sujud. Itu bangun dia gendong lagi. Itu bergerak atau tidak? Bergerak. Jadi banyak itu kalau tidak ada keperluan, ya itu bergerak banyak namanya. Tapi tidak juga dikatakan batasan bahwa batasannya itu 3 kali misalnya. Ya. 3 kali. Itu tidak mesti ya, walaupun kata banyak itu diambil pada 3 kali, tapi itu bukan kemestian. Jangan mengatakan kalau dia sudah bergerak lebih dari 3 akan batal. Ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai kaidah. Tapi pendekatan pada mana banyak, itu memang angka yang paling sedikit untuk banyak itu 3. Angka yang paling sedikit. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga wal hadath. Ya, dari hal yang membatalkan sholat kalau dia berhadath. Ini hadath kecil maupun hadath besar. Dan ini tentunya tidak ada silam pendapat ya. Dan ini sekali lagi kalau terjadi sebelum salam yang pertama. Sebelum salam yang pertama. Iya. Baik. Kemudian yang keempat wahudutsun najasa. Dari pembatal sholat keberadaan najis, baru terjadi najis. Iya. Baru terjadi najis. Jadi dikatakan di sini kalau dia misalnya lagi sholat tiba-tiba dia kena najis, iya, dia kena najis, maka ini batal sholatnya. Ini batal sholatnya. Tapi zahirnya di sini penulis rahimahullahu taala ini memaksudkan kalau dia sengaja untuk itu. Dia sengaja untuk menginjak najis misalnya. Tapi kalau dia tidak sengaja lagi sholat misalnya tiba-tiba ada anak kecil misalnya kencing di kakinya, jelas ya, itu lain lagi pembahasannya ya. Itu lain lagi pembahasannya. Baik. Berikutnya yang keberapa? Yang kelima, wankishaful aurah. Tersingkap auratnya. Yang kelima. Iya. Kalau dia tersingkap sengaja, maka itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, kemudian segera dia tutup, maka itu nggak apa-apa ya. Tidak ada masalah. Karena itu sebagian sahabat ada yang mempermasalahkan karena perempuan yang sholat di belakangnya itu kadang melihat pada sebagian mereka ketika sujud atau ketika turun. Ya. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi, tidak disuruh mereka mengulang, hanya diarahkan. Karena itu terjadi di luar kesengajaan. Terjadi di luar kesengajaan. Baik. Tapi kalau misalnya dia memang asalnya pakai pakaian, ya kalau dia ruku akan kelihatan auratnya, maka itu tidak dikatakan tidak sengaja ya, karena memang pakaiannya tidak benar. Nah, ini banyak sekarang ya pakaian-pakaian apalagi yang sering pakai yang pas-pasan. Nah itu kalau sujud itu subhanallah ya, kadang terlihat auratnya. Itu di bawah pusar, soalnya di belakangnya kelihatan mendekati ke pantatnya. Nah, itu kan sudah masuk ke aurat. Ya, kalau tersingkap itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Baik. Jadi itu dari hal yang membatalkan. Berikutnya, dan itu tidak ada silam pendapat ya di dalam hal ini, masuk di dalam keumuman hadits-hadits tentang menutup aurat. Berikutnya watagiru an-niyah, perubahan niat. Dan ini membatalkan juga. Ya, perubahan niat. Ya kalau dia mengganti niatnya, maka akan batal sholatnya tersebut. Ya, misalnya dia tadinya sholat wajib, terus dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah, maka dia tidak dihitung sholat wajib lagi, dia dihitung sholat apa?
sholat sunnah. Kenanya begitu. Misalnya ada orang yang sedang sholat 2 rakaat, dia pikir orang sudah selesai semua sholat isya. Ya, dia lihat orang duduk, oh ini kayaknya sudah selesai, dia masuk pede langsung sholat sendiri aja. Ya, baru 2 rakaat, tiba-tiba muadzinnya qomat. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini dia rubah niatnya menjadi sholat apa? Menjadi sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Dia salam 2 rakaat, dia hitung sholat sunnah. Setelah itu dia ikut kemana? Ke imam. Baik. Nah, ini masuk ya di dalam keumuman hadits innamal a'malu binniyat. Baik. Nah, itu bentuk yang saya berikan tadi itu contoh ya, dan itu dianggap syah oleh para ulama rahimahumullah termasuk di madhab Syafi'iyah. Baik, berikutnya dikatakan wastidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Iya, membelakangi kiblat. Sebab kalau dia sholat membelakangi kiblat, nah itu tidak syah sholatnya. Tidak syah sholatnya. Baik. Berikutnya wal aklu, makan. Itu jelas ya kalau makan. Wasyurbu, demikian pula minum. Ini 2 hal. Ya, ke-8 dan ke-9 itu adalah hal yang tidak ada silam pendapat pembatal sholat. Kemudian wal qahqaha, ya, berqahqaha. Al qahqaha itu artinya dia apa namanya, tertawa. Ya, dia tertawa. Nah, itu masuk di dalam pembatal sholat. Ya, walaupun tidak kelihatan huruf, biasanya tertawa kan ya, tertawa gitu kan. Tapi tidak kelihatan dia bicara. Tapi dari ketawanya, ketika dia sudah mengucapkan seperti 2 huruf, nah itu seperti berbicara sudah dihitungannya. Maka itu membatalkan sholat. Kecuali kalau dia ketawa tidak sengaja, tidak bisa dia tahan, nah itu lain lagi masalahnya ya. Dan itu sering terjadi ya. Sering terjadi. Iya, ya, kadang kita lagi sholat terjadi di depan kita sesuatu yang tidak mungkin orang menahan tawanya di situ. Jelas ya, sulit untuk menahan ketawanya. Iya, nah, itu ada kejadian-kejadian ya, ada kejadian-kejadian. Ya kalau terjadi seperti itu nggak ada masalah, sebab itu di luar apa? Di luar kemampuannya. Kalau dia apa namanya segera memperbaiki dirinya untuk itu. Berikutnya yang terakhir wariddah, kemurtadan. Dan ini jelas ya, murtad itu lain apa namanya, wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka ini batal dari amalan-amalannya. Baik.